Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan puan, bapak ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan puan, bapak ibu, saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung perbincangan kita tentang masalah haid, yaitu diharamkannya seorang suami berjima atau bersetubuh dengan istrinya yang sedang haid. Dalam kesempatan ini kita akan membincangkan hukum fiqh mengenai berjima dengan istri yang haid. Asy-Syirazi mengatakan dalam kitabnya Al-Muhadzab, diharamkan berjima dengan istri yang haid pada farajnya atau kemaluannya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah kedua Al-Baqarah ayat 222, yaitu qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, haid itu adalah sesuatu yang kotor, maka jauhilah istri-istri kamu dan jangan berjima dengan mereka dalam masa haid. Dan jangan dekati dan berjima dengan mereka sehingga mereka suci, berhenti haid, dan telah bersuci, telah mandi wajib. Lalu datangilah mereka setelah bersuci pada tempat yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Jika seorang laki-laki berjima dengan istrinya pada masa haid dan dia tahu mengenai hukumnya yang haram, maka ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama adalah pendapat lama Asy-Syafi'i. Jika seseorang berjima dengan istrinya pada awal darah haid, maka wajib dia bersedekah dengan 1 dinar. Jika dia berjima pada akhir darah haid, maka wajib dia bersedekah dengan 0,5 dinar. Perkara ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai orang yang berjima dengan istrinya yang sedang haid. Baginda bersabda, yatasaddaqu bidinar au binisfi dinar. Hadis riwayat Abu Daud 2168, At-Tirmizi 136, An-Nasa'i 289, Ibnu Majah 640. Pendapat kedua adalah pendapat Baharu Asy-Syafi'i. Tidak wajib atasnya kafarah, karena sesungguhnya berjima diharamkan karena darah kotor, bukan berkaitan dengan kafarah seperti berjima pada dubur atau anus. An-Nawawi mengatakan umat Islam telah ijma atas haramnya berjima dengan istri yang sedang haid berdasarkan kepada ayat Al-Quran. Al-Muhammili mengatakan bahwa Syafi'i mengatakan sesiapa yang berjima dengan istrinya yang haid, maka sungguh dia telah mendatangi dosa besar. Kalangan ulama Syafi'i dan selain mereka mengatakan sesiapa yang menghalalkan berjima dengan istri yang haid, maka dihukumkan dia dengan kekufurannya. Perkara ini karena menghalalkan perkara yang diharamkan. Mereka mengatakan sesiapa yang berjima dengan istrinya yang haid karena jahil atau tidak tahu wujudnya haid atau haramnya berjima masa haid, atau lupa atau dipaksa, maka tidak ada dosa atasnya dan tidak ada kafarah. Perkara ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innallaha tazawaza li an ummatil khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni atau bersikap lunak bagiku atas kesalahan umatku, kealpaan mereka, dan apa-apa yang mereka terpaksa lakukan di bawah tekanan. Hadis Ibnu Majah 2045, hadis hasan. Adapun kalau seseorang berjima dengan istrinya yang haid dan dia tahu mengenai haid dan haram berjima dengan istri yang haid, maka ada dua pendapat. Pendapat yang sahih dan baru adalah tidak wajib baginya kafaroh. Dia memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disukai kalau dia mahu membayar kafaroh yang diwajibkan dengan pendapat lama Asy-Syafi'i. Pendapat kedua adalah pendapat lama Syafi'i yang mewajibkan bayar kafaroh. Asy-Syirazi telah menyebutkan dalil kedua-dua pendapat ini. Kafaroh yang wajib dalam pendapat lama adalah 1 dinar jika ada berjima pada awal haid karena darah haid banyak keluar, dan setengah dinar jika berjima pada akhir haid karena darah haid hampir berhenti. Al-Fawrani dan Imam Al-Haramain telah menghikayatkan satu pendapat dari Abu Ishaq Al-Isfirayini bahwa awal haid adalah selama belum berhenti darah haid, manakala akhir haid adalah setelah berhenti darah haid dan sebelum perempuan tersebut mandi wajib. Abu Atib memutuskan dengan pendapat ini dalam ta'liqnya. Pendapat jumhur ulama kalau berjima setelah berhenti darah haid dan sebelum mandi wajib, maka wajib baginya kafaroh setengah dinar. Al-Baghawi dan selainnya berpendapat dengan pendapat ini, dan dalilnya adalah pendapat lama Asy-Syafi'i. Pengarang Al-Hawi mengatakan bahwa Asy-Syafi'i berpendapat jika hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah sahih, maka aku berpendapat dengan hadis sahih tersebut. Abu Hamid Al-Isfirayini dan jumhur ulama Baghdad menjadikan pendapat tersebut adalah pendapat lama Syafi'i. Manakala Abu Hamid Al-Marwazi dan jumhur ulama Basrah tidak menjadikan sebagai pendapat lama Syafi'i dan tidak menghikayatkan sebagai satu pendapat Asy-Syafi'i. Perkara ini dikarenakan Asy-Syafi'i mengkaitkan hukum fiqh atas sahihnya hadis, dan hadis tersebut tidak sahih. Ibnu Syuraij mengatakan kalau hadis Ibnu Abbas tersebut sahih, sungguh ada hadis tersebut mengandungi pendapat yang lama atas disukainya kafaroh, bukan atas wajibnya kafaroh. Ini adalah perkataan pengarang Al-Hawi. Imam Al-Haramain mengatakan sebahagian dari kalangan ulama Syafi'i ada yang mewajibkan kafaroh. Pendapat inilah jauh dan tidak dikira dari pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Malahan pendapat mazhab bahwa kafaroh adalah disukai. An-Nawawi mengatakan ulama ahli hadis telah mengambil kesepakatan atas dhaifnya hadis Ibnu Abbas. Walaupun Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan selainnya telah meriwayatkan hadis tersebut, perkara ini tidak menjadikan hadis tersebut sahih. Al-Hakim mengatakan dalam Al-Mustadrak bahwa hadis tersebut adalah sahih. Pendapat Al-Hakim ini menyalahi perkataan imam-imam ahli hadis. Al-Hakim dikenali di kalangan imam-imam hadis dengan kemudahannya untuk mensahihkan hadis. Asy-Syafi'i mengatakan dalam Ahkamul Quran, hadis ini adalah tidak tetap seumpamanya. Sungguh Al-Baihaqi telah menghimpun jalan-jalan hadis tersebut dan menjelaskan dhaifnya hadis tersebut. Beliau adalah imam dan penghafal hadis yang disepakati atas penjelasan dan tahqiqnya terhadap hadis. Oleh karena itu, perkara yang benar adalah bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu pun dari hadis yang mewajibkan kafarah berjima dengan istri yang haid. Wallahu a'lam. Siapa yang mewajibkan kafarah 1 dinar atau setengah dinar adalah atas suami saja. Dinar adalah emas murni. Nilai kafarah ini dibagikan kepada fakir dan miskin. Selanjutnya kita membincangkan mazhab ulama mengenai orang yang berjima dengan istrinya pada masa haid dengan sengaja dan tahu hukum haramnya. An-Nawawi mengatakan pendapat yang sahih dan masyhur dalam mazhab Asy-Syafi'i, sesungguhnya tidak ada kafarah atas orang tersebut.
Pendapat ini juga ada pendapat mazhab Malik, Abu Hanifah dan kalangan ulama kedua-duanya, dan pendapat Ahmad dalam satu riwayat. Abu Sulaiman Al-Khattabi menghikayatkan pendapat tersebut dari kebanyakan ulama. Ibnul Munzir menghikayatkan dari Atha Ibnu Abi Mulaikah, Asy-Sya'bi An-Nakhai, Makhul, Az-Zuhri, Ayyub, Abu Zinad, Rabi'ah, Hamad bin Abi Sulaiman, Sufyan Ats-Tsauri, Alais bin Sa'ad. Sekumpulan ulama berpendapat wajib bayar kafarah 1 dinar dan setengah dinar seperti yang telah diuraikan terdahulu. An-Nawawi mengatakan perkara yang benar dengan kesepakatan ahli hadis adalah bahwa sesungguhnya tidak ada kafarah atas orang tersebut yang berjima dengan istrinya yang sedang haid. Penjelasan selanjutnya dari ayat 222 surah Al-Baqarah, wala taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Maksudnya, dan jangan dekati dan berjima dengan mereka sehingga mereka suci, berhenti haid. Lalu apabila mereka telah bersuci, telah mandi wajib, maka datangilah mereka pada tempat yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kamu. Seorang suami dilarang dan diharamkan berjima dengan istrinya yang haid sehingga haidnya berhenti, dan apabila istrinya telah berhenti haidnya dan sudah mandi wajib, maka barulah suaminya dibolehkan atau dihalalkan mendatangi istrinya untuk berjima. Kalau seorang perempuan sudah berhenti haidnya selama dia belum mandi wajib, maka tidak halal bagi suaminya untuk berjima dengannya. Ini adalah pendapat Malik, Al-Auza'i, Asy-Syafi'i dan Ats-Tsauri. Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, sungguh jumhur ulama telah mengambil kesepakatan atas sesungguhnya seorang perempuan apabila telah berhenti haidnya tidak halal untuk suaminya berjima dengannya sehingga perempuan tersebut selesai mandi wajib. Apabila seorang perempuan telah berhenti haid dan dia telah bersuci dengan mandi wajib, maka dihalalkan bagi suaminya untuk mendatanginya dan berjima dengannya pada tempat yang telah diperintahkan atau dihalalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berjima pada farajnya atau vaginanya, bukan pada duburnya atau anusnya. Tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. Sebagai penutup, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan seorang laki-laki berjima dengan istrinya yang haid pada farajnya atau kemaluannya sehingga haidnya berhenti. Dan apabila istrinya telah bersuci dengan mandi wajib, maka suaminya halal mendatanginya untuk berjima pada farajnya atau vaginanya, bukan berjima pada duburnya atau anusnya. Kalau seorang berjima dengan istrinya yang haid dan dia tahu mengenai haid dan haram berjima dengan istri yang haid, maka pendapat yang sahih dan baharu adalah tidak wajib baginya kafarah. Dia mesti memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan disukai kalau dia mahu membayar kafarah yang diwajibkan dengan pendapat lama Syafi'i. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video selanjutnya atau yang lainnya. Dan jangan lupa pula share video ini untuk kebaikan bersama dan untuk menyebarluaskan kebenaran. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.